Ya Allah, tolong jauhkanlah keluarga Mas Kenzo dari orang-orang seperti Mbak Sandra. Hamba tahu sekarang hamba gak ada hubungan apapun sama Mas Kenzo. Dan hamba gak punya hubungan darah sama keluarganya. Tapi hamba mohon ya Allah, hamba ingin melihat keluarga Pak Aditya harmonis, penuh dengan kebahagiaan. Hamba gak mau melihat keluarganya hancur ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku telepon aja ya Mas Kenzo, ngomongin soal video itu. Assalamualaikum Mutiara, ada apa? Waalaikumsalam Mas. Mas Kenzo maaf, saya tadi ditelepon sama Mbak Sandra. Telepon kamu? Dia ngomong kasar sama kamu Mutiara? Dia ngancam kamu? Saya kirimin aja videonya ya Mas. Kalau kata Mbak Sandra di situ Mas Kenzo cinta banget sama Mbak Sandra. Sebenarnya bukan kayak gitu kejadiannya Mutiara. Mungkin itu yang rekam Siti. Karena waktu itu Siti juga ada di sana. Jadi kejadiannya adalah saya tuh lagi marah banget waktu itu. Saya coba bicara dengan lembut kepada Sandra. Untuk memutuskan pertunangan saya sama Sandra. Biar saya bisa balikan sama kamu Mutiara. Tapi ternyata setelah saya lakuin semua hal itu percuma. Sandra malah makin marah. Setelah Sandra makin marah, dia malah mau nuntut papa. Dan dia minta uang 10 miliar itu dibalikin. Dan dia ngancem juga katanya dia bakal narik investasi dari kantor papa. Iya dan sekarang Mas Kenzo juga gak punya hubungan kok sama saya. Kita bukan siapa-siapa lagi, jadi tolong urusan keluarga Mas Kenzo urus sendiri ya. Saya udah gak bisa bantu. Maaf ya Mas. Mungkin besok kita gak bakal bisa ketemu lagi Mas. Dimaksud Mutiara ngomong kayak gini apa ya? Berhenti. Gimana? Kamu sudah mendapatkan 10M itu dari teman sosialita kamu? Atau Rafael yang pernah bilang kalau dia itu mau ngajak nikah sama kamu? Urusan uang 10 miliar ini kita harus tanggung bersama Mas. Dan menurut aku sekarang kita harus panggil Kenzo dan juga Aura. Kamu tuh sok-sokan ya, nggak butuh bantuan orang lain. Kamu kan tahu sendiri, bagaimana aku menjatuhkan harga diri aku di depan Cynthia. Itu tidak mudah dan tidak gampang. Kamu malah robek-robek cek itu, menghilangkan kesempatan itu. Dan nggak mungkin aku harus mohon-mohon di depan Cynthia untuk menulis ulang lagi. Ya emang kamu nggak perlu melakukan itu Mas. Terus solusi apa untuk menyelesaikan masalah ini? Banyak kok kalau emang kamu mau pikirin. Aku bisa jual mobil aku. Kamu bisa jual mobil Kenzo, mobil kamu. Kalau emang nggak cukup juga, kamu bisa jual aset perusahaan kan. Dan kalau emang masih nggak cukup, kita bisa gadekan rumah ini kan. Gak mungkin lah Mas. Enak banget ya. Gampang banget kamu ngomong seperti itu ya. Harus ngejual ini semuanya. Aku ini berjuang loh. Tapi kamu tidak ada di samping aku. Untuk mengejar impian dan membangun impian aku. Kamu tahu nggak? Usaha aku tuh sangat sulit. Yang ada di samping aku itu Widuri, bukan kamu. Pokoknya aku tidak mau tahu ya. Kamu harus mencari solusinya untuk menyelamatkan keluarga ini. Kamu pernah bilang sama aku kalau aku yang jahat.
karena aku menyakiti kamu. Tapi sebenarnya yang penjahat itu adalah kamu, Rianti. Lebih jahat apa yang kamu lakukan? Kamu sudah memisahkan aku sama Widuri dan membohongi anak kita. Kenzo itu anak kita, padahal Kenzo itu anak Widuri. Penjahat sebenarnya adalah yaitu kamu, Rianti. Aku setuju, Mas. Yang aku lakuin emang jahat. Tapi saat itu aku nggak punya pilihan lain. Seandainya kamu suami yang lembut dan pengertian, mungkin waktu itu aku berani jujur soal anak kita. Tapi Widuri yang begitu kamu cintai dan kamu anggap sempurna, itu lebih jahat, Mas. Dia yang udah menukar bayi kita dan misahin kita dari anak kita sendiri, yaitu Mutiara. Dan gara-gara itu, sampai sekarang aku nggak bisa mengakui Mutiara sebagai anak kandung aku. Anak kandung kita. Tok. Iya, Pak. Mau gerbang, mau. Iya, Pak. Iya, Pak. Antarin saya, Tok. Kita emang mau kemana ya, Pak? Jangan banyak nanya, nanti saya kasih tahu. Oh, siap. Bi, taksi aku udah sampai nih, Bibi ikut aku aja ya. Nggak usah, Non, makasih. Saya mau pulang ke kontrakan. Kalau Non Kayla nganterin saya dulu, nanti takutnya muter-muter. Nanti Non malah kemalaman. Gak apa-apa, saya naik angkot aja. Ya udah aku duluan ya, Bi. Makasih. Sama-sama, Non, hati-hati ya. Masakan mama enak banget. Ini bukan masakan mama loh. Ini masakan Bina dia. Kirain masakan mama. By the way, Bina aja kenapa nggak tinggal sini aja sih? Kasian tahu dia kerjanya bolak-balik. Sebenarnya dulu mau udah ngomong itu sama dia ya. Cuman dianya yang nggak mau. Sayang banget. Padahal Bina dia itu orangnya baik banget loh. Auranya tuh kayak positif banget gitu. Kalau masalah itu mama setuju sih. Makanya pas awal dia datang ke sini terus lama kerja tuh mama langsung terima dia ya, karena emang mama juga ngerasa ini orang vibes-nya positif.
Permisi, Bu. Maaf, ganggu makan malamnya. Ada Non Aurel datang ke sini, Bu. Iya, suruh masuk aja. Pasti saya temuin. Baik, Bu. Silakan masuk, Mas. Mbak, Bu Cynthia baru aja selesai makan sama Dan Marvel. Iya Pak, makasih. Makasih, Pak. Ayo kita masuk. Kamu yakin, Ren? Marvel kan gak suka sama saya. Udah kamu tenang aja, saya bakal selalu belain kamu kok. Tapi ingat, kamu harus lebih sabar. Ya, saya sih bisa aja sabar. Tapi nggak tahu kalau Marvel gimana. Lo ngapain sini? Hah?